Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Pukul 9 pagi, sebelum deretan mobil mewah memenuhi halaman, Nadira sudah berdiri di tengah butiknya. Lampu-lampu kristal memantulkan cahaya lembut ke etalase kaca yang berisi kalung, cincin, dan gelang berlian dengan potongan sempurna. Aroma bunga lili segar memenuhi ruangan. Semuanya tertata presisi, seperti hidup yang selama ini ia bangun dengan perhitungan matang. Butik itu bukan warisan, bukan pula hadiah dari suami. Setiap sudutnya adalah hasil keberanian dan kerja kerasnya sendiri. Dulu, Nadira hanya memulai dari meja kecil di pusat perbelanjaan lama. Ia mempelajari kualitas batu, memahami pasar kelas atas, dan membangun relasi dengan pemasok luar negeri tanpa bantuan siapapun. Ia tahu kapan harus mengambil risiko dan kapan harus menahan diri. Ia paham bahwa bisnis perhiasan bukan sekadar kilau, melainkan kepercayaan. Kini, namanya dikenal di kalangan sosialita kota. Para istri pejabat, pengusaha, hingga selebritas lokal datang bukan hanya untuk membeli, tapi untuk merasa eksklusif. Nadira berdiri dengan blazer putih bersih dan rambut tersisir rapi. Ia tidak pernah meninggikan suara pada staf. Ia tidak pernah terlihat panik. Bahkan saat pengiriman tertunda atau pelanggan rewel, ia tetap berbicara dengan nada rendah dan stabil. "Kita cek ulang stok koleksi Emerald Trail," ujarnya tenang pada manajer toko. "Pastikan sertifikat keaslian sudah disiapkan di ruang VIP." Ia selalu detail. Angka-angka di kepalanya bergerak seperti sistem otomatis. Margin keuntungan, biaya operasional, proyeksi kuartal berikutnya, semuanya tertata. Tak ada keputusan yang ia ambil tanpa data. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang mulai mengusiknya belakangan ini, laporan keuangan kartu kredit perusahaan. Sore sebelumnya, Nadira duduk sendirian di ruang kerjanya, memeriksa mutasi transaksi. Ia bukan tipe pemilik usaha yang menyerahkan semua pada akuntan. Ia percaya pada kontrol. Beberapa transaksi terlihat tidak biasa. Restoran fine dining hampir setiap minggu. Pembelian jam tangan mahal di luar negeri. Reservasi hotel bintang 5 untuk 2 orang. Semua menggunakan kartu tambahan atas nama Arman. Nadira menghela napas pelan. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya jeda panjang dalam pikirannya. Kartu itu memang ia berikan pada Arman 3 tahun lalu. Saat bisnisnya mulai berkembang pesat, ia ingin menunjukkan bahwa mereka adalah tim. Limitnya besar, terhubung langsung dengan rekening perusahaan. Awalnya digunakan untuk jamuan klien atau kebutuhan representasi. Tapi belakangan, jumlahnya membengkak. "Masih wajar," gumamnya pada diri sendiri waktu itu. Mungkin memang untuk relasi bisnis. Ia selalu memberi ruang pada kemungkinan baik sebelum berpikir buruk. Di rumah, Arman adalah pria yang mudah memikat perhatian. Tubuhnya tegap, senyumnya lebar, suaranya penuh percaya diri. Ia pandai berbicara, pandai membangun kesan. Dalam setiap acara,
Ia tampil sebagai suami suportif pemilik butik ternama. "Semua ini karena istri saya," ucapnya sering di depan orang-orang, dengan tawa ringan yang membuat hadirin terkesan. Kalimat itu terdengar manis. Tapi Nadira tahu, di baliknya ada nada kepemilikan yang samar. Seolah-olah kesuksesannya juga adalah panggung bagi Arman. Malam itu, di meja makan rumah mereka yang luas dan modern, Arman baru saja pulang dari pertemuan yang katanya penting. "Meeting sama investor?" tanya Nadira sambil menuangkan teh hangat. Arman mengangguk santai. "Iya, lumayan potensial. Kita harus jaga networking." "Kita?" ulang Nadira dalam hati, meski wajahnya tetap tenang. "By the way," lanjut Arman, "aku pakai kartu tambahan buat entertain klien. Nominalnya agak besar, tapi worth it." Nadira menatapnya sebentar. "Berapa besar?" Arman tersenyum samar. "Standar. Kamu tahu sendiri, kelas atas nggak bisa setengah-setengah." Jawaban itu tidak spesifik. Nadira mencatatnya di kepalanya, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diverifikasi. Ia tidak suka berasumsi. Ia lebih suka angka. Hubungan mereka, jika dilihat dari luar, tampak ideal. Rumah mewah, mobil premium, undangan acara sosial bergengsi. Mereka tampil serasi dalam foto-foto majalah lokal. Namun di dalam rumah, percakapan mereka makin sering bersifat formal. Arman jarang bertanya detail tentang bisnis Nadira lagi. Ia lebih sering berbicara tentang siapa yang ia temui, acara mana yang ia hadiri, atau pujian apa yang ia dapat. Nadira menyadari perubahan itu secara perlahan, seperti retakan halus di kaca yang hanya terlihat jika diperhatikan dari dekat. Ia tidak menuduh, tidak juga mengekang. Tapi ia mulai merasa Arman terlalu nyaman dengan citra suami sukses, tanpa benar-benar membangun sesuatu sendiri. Beberapa kali Nadira menawarkan untuk mendanai proyek usaha Arman secara terpisah dan transparan. "Kita buat struktur jelas saja," katanya suatu malam, "supaya pembukuannya rapi." Arman tertawa ringan. "Kamu ini terlalu formal sama suami sendiri." Nada bercandanya tipis, tapi cukup untuk menghentikan percakapan. Nadira tidak memaksa. Keesokan paginya, kembali di butik, ia menerima laporan penjualan bulanan. Angkanya bagus, bahkan melampaui target. Ia merasa bangga, bukan karena nominalnya, tapi karena sistem yang ia bangun berjalan sehat. Saat ia membuka kembali laporan kartu tambahan Arman dari tablet di ruang kerjanya, alisnya sedikit mengernyit. Ada pembelian di butik perhiasan lain. Nilainya tidak kecil. Jantungnya tidak berdebar. Ia hanya menutup tablet itu perlahan. "Menarik," gumamnya pelan. Bukan rasa cemburu yang muncul pertama kali, melainkan rasa ingin tahu. Jika Arman ingin membeli perhiasan, mengapa bukan di tokonya sendiri? Mengapa harus di tempat lain? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Siang itu, Arman mengirim pesan singkat. "Nanti malam ada gala dinner. Pakai yang elegan. Ya, banyak media." Nadira membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Ia sudah terbiasa menjadi pelengkap citra dalam acara-acara seperti itu. Ia tahu bagaimana harus berdiri, tersenyum, dan menjawab pertanyaan wartawan dengan diplomatis. Ia juga tahu bahwa di balik kilau lampu kamera, tidak semua cahaya itu hangat. Di cermin ruang ganti butiknya, Nadira menatap pantulan dirinya sendiri. Perempuan yang membangun semuanya dari nol. Perempuan yang mengerti nilai setiap batu berlian bukan dari kilau, tapi dari potongan dan kejernihannya. Ia menyadari satu hal akhir-akhir ini, transparansi adalah fondasi dari segalanya. Dalam bisnis, dalam keuangan, juga dalam pernikahan. Dan ketika sesuatu mulai terasa tertutup, biasanya ada yang sedang disembunyikan.
Namun Nadira bukan tipe perempuan yang meledak karena prasangka. Ia lebih memilih mengamati. Ia akan memeriksa laporan bulan depan dengan lebih detail. Ia akan meminta audit ringan tanpa membuat keributan. Ia akan memastikan setiap rupiah tercatat. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia tidak pernah membangun sesuatu untuk kemudian kehilangan kendali atasnya. Sore mulai turun, butik semakin ramai. Nadira melangkah keluar dari ruang kerjanya dengan senyum profesional. Tak seorang pun bisa menebak apa yang sedang ia pikirkan. Bagi dunia, ia adalah perempuan sukses dengan suami karismatik. Bagi dirinya sendiri, ia adalah pemilik penuh atas hidup dan usahanya. Dan jika ada sesuatu yang mulai bergerak tidak sesuai jalur, ia tidak akan berteriak. Ia akan menghitung. Karena Nadira percaya satu hal, angka tidak pernah berbohong. Dan suatu hari nanti, jika memang ada yang mencoba bermain di belakangnya, ia akan tahu. Dengan cara yang tenang dan pasti. Sabtu siang selalu menjadi waktu tersibuk di butik Nadira. Mobil-mobil mewah terparkir berderet rapi di depan bangunan berfasad kaca tinggi. Seorang sosialita baru saja menyelesaikan transaksi gelang berlian custom, sementara di ruang VIP dua pelanggan lama sedang memilih cincin anniversary. Suasana butik terasa hangat namun eksklusif. Musik instrumental lembut mengalun, bercampur dengan suara percakapan sopan dan tawa tertahan. Staf Nadira bergerak dengan sigap dan elegan, tidak tergesa, tidak berisik. Semua sudah terlatih menjaga citra. Nadira berdiri di ruang kerjanya di lantai 2, memantau aktivitas melalui layar CCTV besar yang menampilkan setiap sudut toko. Tangannya memegang tablet berisi laporan stok terbaru, tetapi perhatiannya tetap terbagi pada layar. Ia menyukai momen seperti ini, saat bisnisnya berjalan rapi, terkontrol, hidup, hingga pintu utama terbuka dan seorang pria yang sangat ia kenal melangkah masuk. Arman. Ia mengenakan setelan abu-abu terang, sepatu mengilap, dan kacamata hitam yang dilepas dengan gerakan penuh percaya diri. Namun yang membuat tatapan Nadira berhenti bukan penampilannya, melainkan perempuan yang berjalan di sampingnya. Perempuan itu muda, mungkin akhir 20-an. Rambut panjangnya tergerai halus, gaunnya berpotongan elegan dengan sentuhan glamor yang mencolok. Ia tersenyum tipis, menggenggam lengan Arman dengan akrab, terlalu akrab untuk disebut rekan bisnis. Nadira tidak langsung bereaksi. Ia hanya memperbesar tampilan kamera. Staf resepsionis menyambut mereka dengan senyum profesional. Arman membalas dengan anggukan ringan, seperti biasa, karismatik dan penuh kontrol. "Saya ingin lihat koleksi terbaru," ujar Arman terdengar samar melalui sistem audio ruangan. "Yang kemarin launching." Staf mengangguk. "Baik, Pak. Koleksi Emerald Royal." Arman tersenyum. "Yang paling spesial." Nadira tahu persis koleksi mana yang dimaksud. Kalung berlian dengan potongan oval sempurna, centerpiece emerald grade tinggi, dirangkai dengan desain eksklusif. Harga jualnya 500 juta rupiah. Perempuan di samping Arman, yang kini jelas bukan klien, menoleh dengan mata berbinar. "Serius?" tanyanya manja. Arman tertawa kecil. "Kamu pantas dapat yang terbaik." Nadira mematikan suara audio. Ia tidak membutuhkan detail lebih untuk memahami konteksnya. Tangannya tetap stabil ketika ia menyandarkan tablet ke meja. Wajahnya tidak berubah. Hanya tatapannya yang perlahan mengeras. Bukan karena cemburu, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Konfirmasi. Beberapa minggu terakhir, transaksi kartu tambahan Arman meningkat tajam. Restoran mahal, hotel, pembelian barang mewah. Kini, potongan-potongan itu mulai membentuk gambar utuh. Staf membawa kotak beludru hitam ke meja display tengah. Pelanggan lain yang sedang melihat koleksi sedikit melirik, tertarik oleh aura pembelian besar yang biasanya mengundang perhatian. Kotak itu dibuka. Kilau berlian memantulkan cahaya lampu butik dengan sempurna. Kalung itu memang dirancang untuk mencuri napas. Perempuan itu, Livia,
Begitu nama yang akhirnya terdengar ketika Arman menyapanya, mengangkat kedua tangannya ke leher, memberi isyarat ingin mencobanya. "Pasang," ucap Arman pada staf dengan nada santai seolah ia sudah memutuskan. Staf membantu mengenakan kalung itu di leher Livia. Semua berlangsung profesional. Mereka tidak tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Bagi mereka, Arman adalah suami pemilik butik. Dan itulah yang membuat situasi ini menjadi lebih ironis. Livia menatap dirinya di cermin besar. Senyumnya melebar. Puas. Hampir kemenangan. "Cantik banget," bisiknya. Arman berdiri di belakangnya, menatap pantulan mereka berdua. "Cocok. Seperti memang dibuat untuk kamu." Kalimat itu tidak terdengar seperti candaan. Nadira tetap berdiri di ruang CCTV. Jantungnya berdetak normal. Tidak ada tangan gemetar. Tidak ada napas memburu. Ia hanya mengamati. Gerakan Livia yang semakin nyaman menyentuh lengan Arman. Cara Arman menatapnya dengan kebanggaan yang dulu hanya ia tunjukkan di awal pernikahan mereka. Semua terekam jelas. Seorang pelanggan lama, Ibu Ratna, yang kebetulan berada di dekat meja display, tampak mengenali Arman. Ia tersenyum sopan. "Pak Arman, belanja untuk Bu Nadira?" tanyanya ramah. Arman tidak terlihat canggung sedikit pun. "Bukan," jawabnya ringan. "Hadiah spesial." Ia tidak menyebut nama istrinya. Tidak menjelaskan. Livia hanya tersenyum tipis, seolah menikmati teka-teki itu. Nadira memperhatikan ekspresi suaminya. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada keraguan. Hanya keyakinan penuh bahwa ia berhak berada di sana, melakukan itu. Staf kemudian berkata, "Apakah akan kami proses pembayarannya sekarang, Pak?" Arman mengangguk mantap. "Ya." Bungkus. Satu kata. Tanpa diskusi harga. Tanpa negosiasi. Keyakinan yang lahir bukan dari kemampuan membayar sendiri, melainkan dari akses. Ia merogoh dompet kulitnya dan mengeluarkan kartu kredit tambahan berwarna hitam elegan. Kartu atas namanya. Terhubung langsung pada rekening perusahaan Nadira. Ia menyerahkannya dengan gestur percaya diri, seolah seluruh ruangan adalah panggungnya. Beberapa pelanggan lain mulai memperhatikan. Transaksi 1,5 miliar bukan hal kecil, bahkan di butik sekelas ini. Livia berdiri anggun, jemarinya masih menyentuh liontin di lehernya. Tatapannya ke arah Arman penuh kekaguman. Nadira menatap layar itu tanpa berkedip. Inilah titiknya. Bukan sekadar pengkhianatan emosional. Bukan hanya soal perempuan lain. Tetapi tentang keberanian Arman menggunakan hasil kerja kerasnya, di tokonya sendiri, untuk memanjakan selingkuhannya. Ia tidak merasa ingin berteriak. Tidak juga ingin turun dan menampar siapapun. Justru sebaliknya. Semakin jelas situasinya, semakin sunyi perasaannya. Ia meraih ponsel di meja, membuka aplikasi perbankan perusahaan. Saldo terlihat sehat. Limit kartu tambahan Arman masih besar. Jarinya berhenti sejenak di layar. Ia belum melakukan apapun. Belum. Di bawah sana, staf sudah menyiapkan mesin EDC. Kartu itu dimasukkan. Proses otorisasi dimulai. Arman berdiri dengan bahu tegak, seolah tidak ada kemungkinan gagal dalam hidupnya. Livia menatap layar mesin dengan senyum kecil. Nadira menarik napas panjang, pelan. Tidak ada air mata. Tidak ada getar suara. Hanya satu kesadaran yang semakin kokoh. Semua yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Ini adalah ujian atas kendali. Dan Nadira bukan perempuan yang kehilangan kendali di ruang publik. Ia menatap layar CCTV sekali lagi, memastikan setiap detail tertangkap jelas. Setiap gestur. Setiap ekspresi. Kemudian ia berdiri lebih tegak. Wajahnya tetap tenang. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan amarah, melainkan keputusan yang mulai terbentuk. Di bawah sana, Arman tersenyum puas, yakin bahwa dunia masih berada dalam genggamannya. Sementara di lantai atas,
Pemilik sebenarnya dari semua kilau itu berdiri dalam diam. Semakin dingin, semakin pasti. Mesin EDC di atas meja kaca itu berbunyi pelan saat kartu dimasukkan. Lampu indikator berkedip hijau, lalu kuning. Staf butik berdiri dengan sikap profesional. Kedua tangan terlipat rapi di depan. Beberapa pelanggan yang tadi pura-pura tidak memperhatikan kini mulai melirik lebih terang-terangan. Arman berdiri tegak. Dagunya sedikit terangkat. Livia di sampingnya masih mengenakan kalung berlian 500 juta itu. Jemarinya menyentuh liontin dengan gerakan bangga. "Silakan masukkan PIN, Pak," ujar staf dengan sopan. Arman menekan tombol-tombol angka tanpa ragu. Proses berjalan beberapa detik. Lalu terdengar bunyi pendek, tidak nyaring, tetapi cukup jelas di tengah suasana butik yang hening elegan. Transaksi ditolak. Staf itu mengerja pelan, memastikan ia tidak salah baca. "Mohon maaf, Pak. Sepertinya gagal. Mungkin bisa dicoba sekali lagi." Arman tersenyum tipis, sedikit terganggu namun masih percaya diri. "Ulang saja." Kartu dimasukkan kembali. PIN ditekan lagi. Lampu indikator berkedip lebih lama kali ini. Beberapa detik terasa memanjang. Livia mulai menoleh ke arah Arman. Senyumnya menipis. Bunyi yang sama terdengar. Ditolak. Kening Arman berkerut. Tidak mungkin. Ia mengambil kartu itu, memeriksanya sekilas seolah mencari kerusakan fisik. Limitnya besar. Staf tetap menjaga nada netral. "Apakah ingin mencoba metode pembayaran lain, Pak?" Nada itu sopan, tetapi cukup untuk membuat beberapa pelanggan lain saling pandang. Nilai transaksi 500 miliar yang mendadak tersendat tentu menarik perhatian. Di lantai atas, pintu ruang kerja terbuka perlahan. Langkah Nadira terdengar ringan menuruni tangga. Ia tidak tergesa, tidak pula terlihat gelisah. Blazer putihnya tetap rapi, wajahnya tenang seperti saat ia menyambut klien penting. Ia berjalan melewati etalase dengan langkah terukur, hingga akhirnya berdiri beberapa meter dari meja transaksi. "Siang," ucapnya lembut. Suasana seketika berubah. Beberapa pelanggan langsung mengenalinya. Bisik-bisik kecil muncul, namun segera reda. Arman menoleh. Wajahnya sempat membeku sepersekian detik sebelum kembali membentuk senyum. "Nadira," katanya ringan, seolah pertemuan ini kebetulan biasa. Livia menatap Nadira dengan tatapan cepat, menilai, membandingkan. Namun tidak ada tanda ia tahu bahwa perempuan yang berdiri di hadapannya adalah pemilik seluruh tempat ini. Nadira melangkah mendekat, pandangannya singkat ke arah kalung yang masih melingkar di leher Livia. Ia tidak menunjukkan reaksi apapun. "Apakah ada kendala?" tanyanya pada staf, bukan pada Arman. Staf menjawab hati-hati, "Kartu Pak Arman tidak dapat diproses, Bu." Nadira mengangguk pelan, seolah sudah memahami sesuatu yang orang lain belum tahu. Ia menatap Arman dengan ekspresi datar. "Kartu tambahan itu memang sudah saya nonaktifkan." Keheningan jatuh seperti kain tebal. Arman tertawa kecil, mencoba menjaga situasi. "Mungkin ada kesalahan sistem." "Tidak," jawab Nadira tenang. "Itu keputusan saya." Nada suaranya rendah, stabil, tidak meninggi sedikit pun. Justru ketenangan itulah yang membuat setiap kata terdengar lebih tegas. Livia mulai melepaskan tangannya dari lengan Arman. "Apa maksudmu?" tanya Arman. Suaranya mulai kehilangan lapisan percaya diri. Nadira menatapnya langsung. "Kartu tambahan atas namamu terhubung ke rekening perusahaan. Beberapa minggu terakhir terjadi penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan bisnis." Ia tidak menyebut detail restoran atau hotel. Ia tidak perlu. Sebagai pemilik rekening utama dan pemegang otoritas penuh perusahaan, saya berhak menghentikan fasilitas tersebut kapan saja. Kata-katanya formal, seperti penjelasan dalam rapat direksi. Beberapa pelanggan mulai memahami konteksnya. Seorang wanita parubaya berbisik pelan pada temannya, namun segera terdiam ketika menyadari suasana semakin tegang.
Arman mengencangkan rahangnya. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Kita memang akan bicara, jawab Nadira tetap lembut. Tapi untuk transaksi ini, saya harus menjelaskan pada tim saya bahwa fasilitas perusahaan tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Ia sengaja menggunakan kata perusahaan, bukan keluarga. Perbedaan itu halus, tetapi jelas. Livia menelan ludah. Tangannya perlahan menyentuh pengait kalung di lehernya. Jadi, ini tidak bisa dibayar? Tanyanya pelan. Suaranya kini tak lagi seanggun sebelumnya. Nadira memandangnya untuk pertama kali secara penuh. Tatapannya tidak menghina, tidak juga tajam. Hanya netral. Kalung itu tersedia untuk siapapun yang mampu melakukan pembayaran sesuai prosedur, katanya sopan. Tanpa fasilitas khusus. Wajah Livia memucat tipis. Arman mencoba mengambil alih situasi. Saya bisa transfer. Nadira mengangguk ringan. Silakan. Harga tertera jelas. 500 juta rupiah. Ia menyebut angka itu tanpa emosi, seperti menyebut total pembelian biasa. Arman terdiam. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa transfer sebesar itu membutuhkan kesiapan dana yang nyata, bukan sekadar akses kartu tambahan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Akhirnya Livia membuka pengait kalung dengan gerakan canggung. Staf segera membantu menerimanya kembali, menaruhnya ke dalam kotak beludru dengan hati-hati. Kilau berlian itu menghilang dari lehernya, seolah tidak pernah berada di sana. Nadira mengalihkan pandangan pada stafnya. Pastikan barang kembali ke brankas dan perbarui status inventaris. Baik, Bu, jawab staf dengan nada tegas. Instruksi itu sederhana, tetapi mengembalikan kendali ruangan sepenuhnya pada Nadira. Arman berdiri kaku. Wibawanya yang tadi memenuhi ruangan kini terasa menguap perlahan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya fakta yang disampaikan di depan umum. Nadira, ini berlebihan, katanya pelan namun tertekan. Tidak, jawabnya singkat. Ini prosedur. Ia menatap suaminya tanpa kebencian. Hanya ada garis batas yang kini terlihat jelas. Beberapa pelanggan mulai kembali ke aktivitas masing-masing, tetapi suasana sudah berubah. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang lebih berharga dari berlian. Kendali. Livia mengambil tas kecilnya. Saya rasa, kita pergi saja, bisiknya pada Arman. Tidak ada lagi senyum manja. Tidak ada lagi kebanggaan. Arman tidak langsung bergerak. Ia menatap Nadira, mungkin berharap ada celah kelembutan yang bisa ia manfaatkan. Namun yang ia temui hanyalah profesionalisme dingin. Jika ingin melakukan pembelian lain dengan metode pembayaran pribadi, staf kami siap membantu, ujar Nadira formal. Kalimat itu seperti garis penutup. Arman akhirnya berbalik. Langkahnya tidak lagi seangkuh saat masuk tadi. Pintu butik terbuka, lalu tertutup kembali. Keheningan beberapa detik menyelimuti ruangan sebelum aktivitas perlahan kembali normal. Musik instrumental tetap mengalun, seolah tidak terjadi apa-apa. Nadira berdiri tegak. Ia tidak merasa menang, tidak juga merasa hancur. Ia hanya memastikan satu hal, batas telah ditegakkan. Ia menoleh pada stafnya. Terima kasih sudah tetap profesional. Kemudian ia berjalan kembali ke ruang kerjanya di lantai atas, dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia turun tadi. Di balik pintu tertutup, ia berdiri sejenak menatap layar CCTV yang kini kembali menampilkan butik yang tertata rapi. Tidak ada air mata, hanya satu kesadaran yang semakin kokoh. Berlian mungkin mahal, tapi kendali atas hidup sendiri jauh lebih berharga. Rumah mereka malam itu terasa lebih luas dari biasanya. Lampu gantung di ruang tengah menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai marmer. Tidak ada suara televisi, tidak ada musik latar. Hanya bunyi jarum jam yang terdengar lebih jelas dari biasanya. Nadira duduk di sofa ruang keluarga dengan tablet di tangannya. Ia sudah berganti pakaian menjadi setelan rumah berwarna netral. Rambutnya terikat rapi.
Wajahnya tetap tenang, seperti saat ia berdiri di butik tadi siang. Pintu utama terbuka agak keras. Arman masuk tanpa menyapa. Jasnya dilepas dengan gerakan cepat dan diletakkan sembarangan di sandaran kursi. Wajahnya tidak lagi menunjukkan karisma yang biasa ia pakai di depan umum. Rahangnya tegang. "Kamu sengaja mempermalukan aku," katanya tanpa basa-basi. Nadira mengangkat wajahnya perlahan. "Duduk dulu, Arman." Nada suaranya datar. Tidak tinggi, tidak rendah. Sekadar ajakan yang terkontrol. "Aku tidak perlu duduk," sahut Arman. "Yang aku perlu adalah penjelasan kenapa kamu memblokir kartu tanpa bicara dulu." Nadira meletakkan tablet di meja kaca. Tangannya terlipat di pangkuan. Sikapnya tegak. "Kartu itu fasilitas perusahaan," jawabnya tenang. "Bukan kartu pribadi. Aku suamimu. Dan aku pemilik rekening utamanya." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menantang. Justru terlalu tenang untuk dibantah dengan emosi. Arman menghela napas kasar. "Kamu tahu kan aku pakai itu buat relasi? Buat menjaga nama kita." "Relasi apa?" tanya Nadira lembut. "Restoran fine dining hampir setiap minggu? Suite hotel untuk 2 orang? Pembelian perhiasan di butik lain?" Arman terdiam sepersekian detik. Cukup untuk membuat keheningan terasa berat. "Kamu menguntit aku sekarang," katanya akhirnya. "Aku membaca laporan keuangan perusahaan," jawab Nadira. "Itu tugasku." Arman tertawa sinis. "Kamu ini terlalu sibuk jadi direktur sampai lupa jadi istri." Kalimat itu meluncur seperti tudingan yang sudah lama ia simpan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia menatap suaminya dengan pandangan yang tidak marah, tetapi menilai. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. "Kamu selalu di butik. Selalu dengan angka-angka. Kamu pikir rumah tangga cuma soal transfer dan laporan?" Suara Arman meninggi. "Kalau aku cari kesenangan di luar, mungkin karena di rumah cuma ada suasana kantor." Nada emosinya kontras dengan sikap Nadira yang tetap stabil. "Kesenangan?" ulang Nadira perlahan. "Maksudmu Livia?" Nama itu akhirnya diucapkan terang-terangan. Arman memalingkan wajah. "Jangan sebut nama dia." "Kenapa?" Takut terdengar nyata. Arman berjalan mondar-mandir di depan sofa. "Kamu tidak pernah ada. Bahkan saat aku di rumah, pikiranmu di bisnis." Nadira menyandarkan punggungnya dengan tenang. "Bisnis itu yang membiayai rumah ini. Mobilmu. Kartu yang kamu pakai tadi. Jangan seolah-olah aku tidak berkontribusi," bentak Arman. "Kontribusi apa?" tanya Nadira tetap lembut. "Networking? Citra? Itu tidak tercatat sebagai pemasukan." Kata-katanya tajam, tapi tidak diucapkan dengan nada menyerang. Justru ketenangan itu yang membuat Arman semakin gelisah. "Aku menjaga nama kita di luar," katanya mencoba membela diri. "Nama siapa?" Nadira menatapnya lurus. "Nama yang kamu pakai untuk memesan hotel dengan perempuan lain." Arman berhenti berjalan. "Kamu tidak tahu keseluruhan ceritanya." "Kalau begitu jelaskan." Namun Arman tidak segera menjawab. Ia justru mengalihkan arah pembicaraan. "Kamu berubah sejak butik makin besar," katanya. "Kamu jadi terlalu mandiri. Terlalu merasa bisa sendiri." Nadira tersenyum tipis. "Aku memang membangunnya sendiri. Dan di situ masalahnya." Arman menunjuk ke arahnya. "Kamu tidak pernah benar-benar butuh aku." Ruangan kembali hening. Nadira memahami inti kalimat itu. Bukan sekadar pembelaan. Ada ego yang terluka di dalamnya. "Aku tidak pernah melarangmu membangun sesuatu sendiri," katanya pelan. "Aku bahkan menawarkan modal dengan struktur yang jelas. Kamu ingin mengatur semuanya. Aku ingin transparansi." Arman menatapnya dengan frustrasi. "Semua harus lewat prosedur, lewat laporan.
Aku ini suamimu, bukan karyawanmu. Dan perusahaan ini bukan rekening pribadimu, jawab Nadira. Nada tetap stabil. Tidak ada getaran emosi. Arman mengusap wajahnya kasar. Jadi kamu benar-benar akan memperbesar ini? Aku hanya menghentikan akses yang disalahgunakan. Disalahgunakan menurut siapa? Menurut angka. Nadira berdiri perlahan. Ia berjalan ke meja kerja kecil di sudut ruangan, membuka laptopnya. Beberapa file sudah ia siapkan. Ini laporan 3 bulan terakhir, katanya sambil memutar layar ke arah Arman. Total pengeluaran yang tidak berkaitan dengan kegiatan bisnis resmi mencapai hampir 1 miliar. Arman menatap layar itu. Baris-baris transaksi terpampang jelas. Tanggal, nominal, lokasi. Aku bisa jelaskan. Silakan. Namun sekali lagi, Arman tidak memiliki penjelasan konkret. Hanya alasan samar tentang relasi, tentang kebutuhan menjaga image. Kalung tadi juga untuk image? Tanya Nadira. Arman tidak menjawab. Arman, suara Nadira tetap lembut. Kamu memakai dana perusahaan untuk gaya hidup pribadi dan hadiah pada perempuan lain. Itu bukan soal perasaan. Itu soal tanggung jawab hukum. Kata hukum membuat Arman menegakkan tubuhnya. Kamu mau mengancam aku sekarang? Aku tidak mengancam, jawabnya. Aku mencatat. Perbedaan itu jelas. Nadira kembali duduk. Aku tidak berteriak di butik tadi. Aku tidak mempermalukanmu dengan emosi. Aku hanya menghentikan transaksi. Di depan orang-orang. Arman mengepalkan tangan. Karena itu terjadi di tempat kerjaku. Hening lagi. Nadira menatapnya lama. Kalau kamu merasa aku terlalu sibuk bekerja, kita bisa membicarakan pembagian waktu. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk mengkhianati dan menyalahgunakan kepercayaan. Arman terdiam. Napasnya masih berat. Untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada kalimat pembelaan yang keluar. Nadira mengambil kembali laptopnya. Mulai besok, semua akses finansialmu ke rekening perusahaan ditutup. Jika ada pengeluaran yang memang berkaitan dengan bisnis, ajukan secara tertulis. Kamu serius? Sangat. Nada itu tidak memberi ruang tawar. Arman menatapnya dengan campuran marah dan tidak percaya. Kamu benar-benar memilih uang daripada suamimu. Nadira menggeleng pelan. Aku memilih tanggung jawab. Ia menutup laptop dengan lembut. Dan aku akan meninjau ulang seluruh transaksi lama. Lanjutnya. Aku ingin memastikan tidak ada yang terlewat. Arman tertawa pendek. Pahit. Jadi sekarang aku diaudit di rumah sendiri. Ini bukan audit rumah tangga, jawab Nadira. Ini perlindungan atas apa yang kubangun. Tidak ada lagi teriakan. Hanya 2 orang berdiri di ruang yang sama dengan jarak yang terasa jauh. Arman akhirnya berbalik menuju kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya berat, berbeda dari pria penuh percaya diri yang biasanya ia tampilkan. Nadira tetap di ruang tengah beberapa saat. Ia tidak menangis. Ia membuka kembali laptopnya dan mulai menandai transaksi-transaksi yang perlu ditelusuri lebih dalam. Tanggal, nominal, lokasi. Gerakannya metodis, seperti saat ia mengecek stok berlian. Bagi Nadira, masalah ini bukan hanya soal hati yang retak. Ini soal fondasi yang harus diperkuat kembali. Dan jika ada yang retak di balik pintu rumahnya sendiri, ia tidak akan menutup mata. Ia akan memeriksanya dengan kepala dingin dan bukti yang lengkap. Senin pagi di butik terasa lebih tenang dari biasanya. Bukan karena pelanggan berkurang, tetapi karena Nadira datang lebih awal dari seluruh staf. Ia duduk di ruang kerjanya dengan setumpuk dokumen yang sudah ia sortir sepanjang akhir pekan. Tidak ada lagi ekspresi ragu di wajahnya. Yang tersisa hanyalah fokus. Laptopnya terbuka menampilkan laporan transaksi 3 bulan terakhir. Di sampingnya, map hitam berisi salinan rekening koran dan bukti pembayaran tercetak rapi.
Semua diberi penanda kecil berwarna emas, kode yang hanya ia pahami. Pukul 8 tepat, 2 orang tamu datang melalui pintu samping, pengacara perusahaan dan auditor internal yang selama ini menangani pembukuannya. Nadira berdiri menyambut mereka dengan jabat tangan profesional. "Saya ingin semuanya jelas dan terdokumentasi," ucapnya tanpa berputar-putar. "Tidak ada konflik emosional di sini. Ini murni tata kelola keuangan." Pengacara itu mengangguk. "Kami sudah meninjau ringkasan awal yang Ibu kirim. Jika dana perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa otorisasi, Ibu berhak mencabut akses." Auditor membuka laptopnya. Nilainya signifikan, dan pola pengeluarannya konsisten. Nadira tidak terlihat terkejut. Ia sudah menghitungnya. "Langkah pertama," katanya tenang, "bekukan rekening gabungan hari ini. Semua akses kartu tambahan dicabut permanen. Saya ingin pemberitahuan resmi dikirim ke bank sebelum jam kerja berakhir." "Baik," jawab pengacara. Tidak ada nada dendam dalam suaranya. Hanya keputusan yang sudah matang. Baginya, ini bukan perang rumah tangga. Ini koreksi sistem. Setelah pertemuan itu selesai, Nadira berdiri di depan jendela kaca ruang kerjanya. Dari atas, ia bisa melihat staf mulai berdatangan. Aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu detail di balik layar. Namun ia sadar, cepat atau lambat kabar tentang kejadian Sabtu lalu akan menyebar. Dan ia tidak berniat menutupinya dengan kebohongan. Pukul 10 pagi, Nadira memanggil manajer butik dan kepala administrasi ke ruangannya. "Saya ingin memastikan kalian mendengar langsung dari saya," katanya membuka percakapan. Keduanya duduk dengan wajah serius. "Fasilitas kartu tambahan atas nama suami saya telah disalahgunakan. Mulai hari ini, semua transaksi perusahaan hanya melalui otorisasi tertulis dari saya." Manajer butik menunduk hormat. "Baik, Bu. Kejadian Sabtu lalu," lanjut Nadira, "adalah bagian dari proses itu. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kita bertindak sesuai prosedur. Tidak ada nada malu. Tidak ada upaya menyelamatkan citra pribadi. Yang ia lindungi adalah integritas bisnis." "Apakah akan berdampak pada operasional, Bu?" tanya kepala administrasi hati-hati. "Tidak," jawab Nadira tegas. "Justru sebaliknya. Kita memperkuat sistem." Berita itu memang menyebar, tetapi bukan sebagai gosip murahan. Di kalangan pelanggan kelas atas, cerita yang beredar justru tentang ketegasan seorang pemilik butik yang berani menolak transaksi $500 miliar karena prinsip. Reputasinya tidak runtuh. Ia justru semakin dihormati. Sore itu, ponsel Nadira berdering. Nama Arman muncul di layar. Ia mengangkatnya setelah dering ketiga. "Kamu membekukan rekening?" Suara Arman terdengar tajam. "Iya." "Kamu tidak bisa lakukan itu sepihak." "Itu rekening perusahaan atas namaku," jawab Nadira tenang. "Dan rekening gabungan dibekukan untuk audit internal." "Audit? Kamu memperlakukanku seperti penjahat." "Aku memperlakukan situasi ini sebagai risiko finansial." Di ujung sana terdengar napas berat. "Mobilku ditolak di bengkel tadi. Kartu tidak bisa dipakai. Apa kamu sadar kamu melakukan apa?" "Aku sadar. Kamu memotong semua aksesku." "Aku mencabut akses yang bukan hakmu." Arman terdiam beberapa detik. Untuk pertama kalinya, nada suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Ada sesuatu yang menyerupai kekhawatiran. "Kita ini suami istri," katanya lebih pelan. "Kenapa kamu jadi seperti ini?" "Aku tidak berubah," jawab Nadira. "Aku hanya menegakkan batas." Ia menutup telepon tanpa emosi berlebihan. Di sisi lain kota, Arman mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan, ketergantungan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan akses tanpa batas pada fasilitas yang Nadira sediakan. Kartu premium, reservasi hotel, makan malam mahal,
Semuanya terasa wajar karena selalu tersedia. Kini, dalam hitungan hari, semua itu menghilang. Ia mencoba menghubungi bank secara langsung, tetapi konfirmasi yang ia terima sama. Pemegang otoritas utama telah mencabut akses. Malam itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Tidak ada senyum santai. Tidak ada cerita tentang relasi bisnis. Ia menemukan Nadira di ruang makan, sedang membaca dokumen. "Kamu benar-benar akan lanjutkan ini?" tanyanya tanpa basa-basi. "Aku sudah melanjutkannya," jawab Nadira tanpa mengangkat suara. "Aku butuh dana untuk proyekku. Ajukan proposal tertulis." Arman tertawa pendek. "Kita ini pasangan atau mitra bisnis?" "Keduanya harusnya berjalan seimbang," jawabnya. Arman mendekat, mencoba memainkan kartu emosional. "Kalau semua diatur seperti ini, apa gunanya aku di rumah ini?" Nadira akhirnya menatapnya langsung. "Itu pertanyaan yang seharusnya kamu jawab sendiri." Kalimat itu bukan serangan, lebih seperti cermin. Arman menyadari bahwa selama ini kontribusinya lebih banyak pada citra daripada substansi. Ia menikmati status sebagai suami pemilik butik sukses, tanpa benar-benar berdiri dengan pondasinya sendiri. "Aku tidak pernah melarangmu membangun sesuatu," lanjut Nadira. "Tapi jangan berdiri di atas apa yang bukan hasilmu." Ketegangan kini bukan lagi tentang perempuan lain. Bukan tentang rasa cemburu. Ini tentang kendali sumber daya. Tentang siapa yang memegang keputusan. Dan untuk pertama kalinya, Arman tidak memiliki jawaban cepat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola baru. Semua tagihan atas nama Arman yang biasanya otomatis terbayar kini harus ia tangani sendiri. Beberapa rekan yang dulu sering ia traktir mulai menjaga jarak ketika undangan makan malam tak lagi semewah dulu. Sementara itu, di butik, sistem berjalan semakin disiplin. Prosedur otorisasi diperketat. Audit internal selesai tanpa hambatan besar selain pengeluaran yang sudah terdata. Nadira berdiri di ruang kerjanya suatu sore, menatap laporan terbaru. Angka-angka kembali stabil. Ia tidak merasa puas karena Arman kesulitan. Ia hanya memastikan fondasi yang ia bangun tidak goyah oleh kelalaian siapapun. Di rumah, jarak di antara mereka terasa nyata. Bukan berupa teriakan, melainkan keheningan panjang di meja makan. Arman mulai menyadari bahwa selama ini kekuatannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari akses yang kini sudah tertutup. Dan Nadira, tetap dengan sikap tenangnya, telah mengambil alih kendali sepenuhnya. Bukan dengan amarah, melainkan dengan tanda tangan. Kabar tentang dibekukannya akses finansial Arman bergerak lebih cepat dari yang ia kira. Dunia yang selama ini terasa ramah dan penuh senyum perlahan menunjukkan wajah aslinya, hangat hanya selama ada keuntungan. Siang itu, Arman duduk di sebuah kafe tempat ia biasa bertemu relasi. Meja yang dulu sering ia pesan tanpa melihat harga kini terasa berbeda. Ia memeriksa ponselnya berkali-kali. Tidak ada notifikasi transfer masuk. Tidak ada pesan dari calon klien. Yang muncul justru pesan singkat dari Livia. "Kita perlu bicara." Arman membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Ia sudah bisa menebak arahnya. Livia datang 20 menit kemudian. Penampilannya tetap rapi dan glamor, tetapi sikapnya tidak lagi selembut dulu. Ia duduk tanpa menyentuh tangan Arman seperti biasanya. "Aku dengar dari teman," katanya langsung, tanpa basa-basi. "Kartu kamu sudah nggak bisa dipakai." Arman mencoba tersenyum santai. "Masalah teknis." "Masalah teknis yang bikin transaksi di butik istrimu gagal di depan orang banyak." Nada suaranya lebih tajam dari yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Arman tidak menjawab. Livia menyandarkan punggungnya. "Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang kamu pegang kendali." "Aku masih pegang kendali," jawab Arman cepat, meski suaranya kehilangan keyakinan. Livia tertawa pendek. "Hambar. Kendali apa? Hotel minggu lalu ditagih langsung ke kamu. Dan kamu minta waktu." Keheningan menggantung.
Aku nggak mau terjebak dalam drama rumah tangga kamu, lanjut Livia. Aku pikir kamu pria mapan, bukan pria yang hidup dari rekening istrinya. Kalimat itu menghantam lebih keras dari bentakan. Arman menatapnya dengan campuran marah dan terluka. Jadi selama ini kamu... Aku realistis, potong Livia. Aku nggak mau jadi bahan gosip tanpa keuntungan. Ia berdiri, merapikan tasnya. Jangan hubungi aku dulu sampai semuanya jelas. Livia pergi tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya, Arman benar-benar sendirian di meja itu. Sementara itu, di sisi lain kota, Nadira duduk di ruang rapat kecil bersama pengacara dan auditor yang sama seperti sebelumnya. Berkas-berkas sudah tersusun rapi di meja. Total penggunaan dana tanpa otorisasi mencapai angka signifikan. Jelas auditor sambil menunjuk ringkasan laporan. Ada bukti kuat untuk gugatan perdata atas penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Pengacara menambahkan, langkah ini bukan pidana, tetapi cukup untuk menuntut pengembalian dana dan pembatasan akses hukum. Nadira menyimak tanpa ekspresi berlebihan. Apa dampaknya jika saya lanjutkan? Tanyanya. Reputasi akan tetap aman selama narasi dikendalikan secara profesional. Ibu memiliki bukti dokumentasi lengkap. Nadira mengangguk pelan. Ia tidak merasa senang harus membawa masalah ini ke ranah hukum. Namun baginya, pembiaran justru lebih berbahaya. Lanjutkan prosesnya, ucapnya akhirnya. Saya hanya menuntut pengembalian sesuai angka yang tercatat. Tidak ada permintaan hukuman berat. Tidak ada tuntutan emosional. Hanya angka. Beberapa hari kemudian, surat somasi resmi diterima Arman. Ia membacanya di ruang kerja rumah yang kini terasa asing. Setiap paragraf disusun formal, menyebutkan tanggal transaksi, nominal, dan kewajiban pengembalian. Tidak ada kalimat bernada pribadi. Justru itulah yang membuatnya terasa dingin. Arman mencoba menghubungi beberapa kenalan lamanya. Orang-orang yang dulu sering ia ajak makan malam mahal, yang tertawa keras setiap kali ia bercerita tentang proyek besar. Respon mereka berubah. Beberapa tidak mengangkat telepon. Beberapa menjawab singkat dan menghindar. Reputasinya yang dulu berkilau mulai pudar, digantikan bisik-bisik tentang pria yang hidup dari bisnis istrinya. Undangan acara sosial yang biasa ia terima setiap pekan berkurang drastis. Ia mulai merasakan efek domino dari satu hal yang selama ini ia remehkan, integritas finansial. Di rumah, suasana semakin sunyi. Suatu malam, Arman berdiri di ambang pintu ruang kerja Nadira. Perempuan itu sedang menandatangani dokumen dengan wajah tenang seperti biasa. "Kamu benar-benar mau menyeretku ke pengadilan?" tanyanya pelan. Nadira mengangkat wajahnya. "Aku memberi opsi penyelesaian damai melalui pengembalian dana." "Itu sama saja," sahut Arman. "Kamu mempermalukanku." "Yang mempermalukanmu adalah tindakanmu sendiri." Nada suaranya tetap rendah, tidak bergetar. "Aku ini suamimu," kata Arman, "kali ini lebih lemah dari sebelumnya. Dan kamu menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi," jawab Nadira. "Peranku sebagai istri tidak menghapus tanggung jawabmu sebagai pengguna fasilitas bisnis." Arman tertawa pahit. "Jadi semuanya angka buat kamu?" "Tidak," jawab Nadira pelan. "Tapi angka adalah bukti. Dan aku hidup dari sistem yang harus jelas." Arman menatapnya lama. Ia ingin menemukan celah kelembutan, sedikit simpati, atau amarah yang bisa ia lawan. Yang ia temukan hanyalah ketegasan yang elegan. "Kamu tidak pernah mencintaiku seperti aku mencintaimu," katanya tiba-tiba. Nadira terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Aku mencintaimu dengan cara yang bertanggung jawab," ucapnya. "Bukan dengan membiarkanmu menghancurkan apa yang kita miliki." Kalimat itu tidak dramatis, namun cukup untuk menutup ruang perdebatan. Hari-hari berikutnya, proses hukum berjalan sesuai jalur perdata. Arman dipanggil untuk klarifikasi. Namanya mulai tercantum dalam dokumen resmi yang beredar di kalangan internal bisnis.
Ia kehilangan lebih dari sekadar akses uang. Ia kehilangan citra. Sementara itu, butik Nadira justru semakin ramai. Beberapa pelanggan bahkan memuji profesionalismenya. "Saya salut, Bu," ujar seorang klien lama. Tidak semua orang berani tegas pada keluarga sendiri demi bisnis. Nadira hanya tersenyum tipis. "Saya hanya menjaga apa yang saya bangun." Ia tidak pernah membicarakan detail konflik secara terbuka. Tidak pernah menyebut nama Livia. Tidak pernah menjelekkan Arman di depan siapapun. Baginya, balas dendam bukan tujuan. Pertanggungjawaban adalah. Suatu sore, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Rumah besar itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun menyakitkan. Selama ini ia berdiri di atas fondasi yang bukan miliknya. Ketika fondasi itu ditarik kembali, ia kehilangan keseimbangan. Kesombongan yang dulu membuatnya merasa berhak kini berubah menjadi beban. Dan Nadira, dengan langkah yang tetap tenang dan terukur, telah menunjukkan bahwa harga sebuah pengkhianatan bukan sekadar kehilangan pasangan, melainkan kehilangan posisi, kepercayaan, dan wajah yang selama ini ia banggakan. Tanpa satupun teriakan, tanpa satupun air mata di depan umum. Hanya konsekuensi yang berjalan sesuai hukum. Pagi itu butik masih sepi ketika Nadira berdiri di depan etalase utama. Cahaya matahari menembus kaca besar dan jatuh tepat pada kalung berlian yang tersimpan di atas dudukan beludru hitam. Batu zamrud di tengahnya memantulkan warna hijau dalam yang tenang, dikelilingi kilau berlian yang presisi. Kalung 500 juta itu tetap berada di tempatnya. Tak tersentuh. Tak berpindah tangan. Seolah waktu berhenti tepat di hari transaksi yang gagal itu. Nadira menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak melihatnya sebagai barang dagangan semata. Kalung itu telah berubah menjadi simbol, pengingat akan sebuah titik balik yang sunyi namun menentukan. Bukan tentang nilainya, melainkan tentang batas. Beberapa bulan telah berlalu sejak proses hukum dimulai. Semua berjalan sesuai jalur perdata. Angka-angka yang dulu tercatat sebagai pengeluaran tanpa izin kini telah diselesaikan melalui mekanisme resmi. Tidak ada drama di pengadilan. Tidak ada pertengkaran terbuka. Semua tercatat, ditandatangani, dan disahkan secara sah. Seperti yang ia janjikan pada dirinya sendiri, Nadira tidak pernah mengubah konflik menjadi tontonan. Ia hanya memastikan sistem kembali utuh. Keputusan untuk berpisah pun tidak lahir dari ledakan emosi. Ia datang perlahan. Setelah semua proses selesai, setelah semua tanggung jawab finansial dibereskan. Suatu sore, di ruang keluarga yang dulu terasa penuh jarak, Nadira duduk berhadapan dengan Arman. Tidak ada lagi kemarahan di wajah pria itu. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan kesadaran. "Apa ini sudah final?" tanya Arman pelan ketika ia menerima berkas kesepakatan perceraian resmi. Nadira mengangguk ringan. "Iya." "Kamu tidak ingin mencoba lagi?" Ia menatap suaminya lama sebelum menjawab. "Aku sudah mencoba mempertahankan dengan cara yang bertanggung jawab. Tapi aku tidak bisa mempertahankan sesuatu yang fondasinya tidak seimbang." Arman menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri, tidak menyalahkan kesibukan Nadira, tidak menyebut kesepian atau ego. Ia tahu kesalahan itu miliknya. "Aku kehilangan semuanya," gumamnya lirih. Nadira menggeleng pelan. "Kamu kehilangan akses, bukan semuanya." Kalimat itu tidak sinis, hanya jujur. Beberapa hari kemudian, status mereka resmi berubah. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada pengumuman dramatis. Hanya pembaruan data administratif dan kesepakatan hukum yang tertutup rapi. Di butik, aktivitas berjalan seperti biasa. Jika ada pelanggan yang tahu kabar itu, mereka tidak membicarakannya dengan nada kasihan. Justru sebaliknya, reputasi Nadira semakin kuat. Ia dikenal sebagai perempuan yang tidak mencampur adukan profesionalisme dengan urusan pribadi.
yang berani menegakkan aturan bahkan ketika yang melanggar adalah suaminya sendiri. Beberapa klien baru datang dengan alasan sederhana. "Kami percaya pada pemilik yang tegas," ujar salah satu pelanggan VIP suatu siang. Nadira hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas kepercayaannya. Ia tidak pernah memanfaatkan kisah pribadinya untuk promosi. Ia tidak menjual simpati. Yang ia jual tetap sama: kualitas, integritas, dan rasa aman. Kalung itu masih berada di etalase utama. Setiap kali staf baru bertanya mengapa koleksi seharga itu belum terjual, Nadira hanya menjawab singkat, "Belum menemukan pemilik yang tepat." Dan dalam hatinya, ia tahu kalimat itu memiliki makna lebih luas. Suatu pagi, ia berdiri sendirian di depan etalase sebelum butik buka. Ruangan masih sunyi, lampu-lampu belum sepenuhnya dinyalakan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca, berdampingan dengan kilau berlian. Dulu, ia sempat bertanya dalam diam apakah ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kini ia memahami jawabannya. Ia tidak kehilangan suami. Ia melepaskan beban. Selama bertahun-tahun, ia membangun bisnis dengan disiplin dan keberanian. Namun dalam pernikahan, ia sempat membiarkan satu celah, rasa percaya tanpa batas pada seseorang yang tidak menjaga batas itu. Keputusan untuk menutup celah tersebut bukan tindakan keras. Itu tindakan sehat. Ia mengingat kembali hari ketika mesin EDC berbunyi menolak transaksi. Bunyi pendek yang sederhana, namun mengubah arah hidupnya. Jika saat itu ia memilih diam, memilih menjaga citra rumah tangga di atas integritas bisnis, mungkin segalanya akan terlihat baik-baik saja di permukaan. Namun ia tahu, retakan kecil yang dibiarkan akan menjadi patahan besar. Dan ia tidak membangun hidupnya untuk runtuh karena pembiaran. Butik mulai ramai ketika pintu dibuka. Staf menyambut pelanggan dengan senyum profesional. Aktivitas kembali berputar seperti roda yang terawat. Nadira berjalan menyusuri ruangan, memastikan semuanya tertata. Seorang pelanggan muda berhenti di depan kalung 500 juta itu. "Cantik sekali," katanya kagum. "Pasti mahal." Nadira berdiri di sampingnya. Setiap perhiasan punya nilai yang terlihat dan yang tidak terlihat. "Maksudnya?" "Yang terlihat adalah harganya," jawab Nadira lembut. "Yang tidak terlihat adalah makna di baliknya." Pelanggan itu tersenyum, mungkin tidak sepenuhnya memahami. Namun Nadira memahami sepenuhnya. Kalung itu bukan lagi sekadar barang dagangan. Ia adalah pengingat bahwa harga diri tidak bisa dibayar dengan kartu tambahan. Tidak bisa ditukar dengan pencitraan. Tidak bisa ditawar dengan alasan kesepian. Beberapa minggu kemudian, Arman benar-benar pindah dari rumah itu. Tanpa drama. Tanpa keributan. Ia pergi dengan koper dan wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Meski lebih redup. Nadira tidak menahannya. Ia berdiri di teras, mengamati mobil itu menjauh, lalu kembali masuk ke rumah yang kini terasa lebih lapang. Sunyi, ya, tapi tidak lagi berat. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Tidak ada laporan hukum yang harus ditinjau lagi. Tidak ada dokumen yang perlu ditandatangani. Ia membuka laptopnya dan melihat laporan penjualan bulan ini. Angkanya stabil. Sistem berjalan. Hidupnya berjalan. Ia menutup laptop dan bersandar di kursi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengizinkan dirinya menarik napas panjang tanpa tekanan di dada. Berlian memang keras dan berkilau. Namun harga diri jauh lebih kuat. Nadira memahami satu hal dengan sangat jelas kini. Perempuan yang menguasai hidupnya sendiri tidak pernah benar-benar bisa dipermalukan. Orang lain mungkin mencoba merendahkannya. Mungkin mencoba berdiri di atas hasil kerjanya. Tetapi selama ia memegang kendali atas keputusan dan nilainya sendiri, ia tetap utuh. Kalung 500 juta itu tetap bersinar di etalase. Bukan sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai pengingat sunyi bahwa yang paling mahal dalam hidup bukanlah apa yang bisa dibeli, melainkan apa yang berani dipertahankan. Pendengar setia Sari Bercerita,
Itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.